Sige dito. Alam mo ang gawin mo? Bantayan mo na lang siya. Apa jadinya kalau seorang satpam, seorang wanita yang bertugas multifungsi layanan? Satpam itu bersedia melakukan apa saja. Yang penting ia mendapatkan uang. Sebagai simpanan atau pengamanan perjudian akan ia lakukan. Bagaimana kisah si cantik satpam itu? Mau tahu ya? Atau penasaran? Film ini berjudul Lady Guard yang dirilis pada tahun 2024 dan masih berasal dari Filipina. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Tapi jangan lupa ya, selalu dukung channel Ngadongeng Film. Film pun dimulai. Kita diperlihatkan seorang satpam cantik yang bernama Estelle. Saat itu, Estelle lagi memeriksa barang bawaan pegawai Deadly gudang weapon logistik lang hinahanap ko, di kota Jojo. Manila. Walang mamamatay sa maliit mong tili mga bag nyo. Hey. Sir, good morning po. Pasok. Setelah itu, Estelle dipanggil atasannya yang bernama Janus. Ketika itu, Janus memperkenalkan satpam baru Deployment yang na ba? bernama Mary. Unang deployment ko po. Mary sendiri akan menjadi partner kerjanya Estelle dalam mengawasi para pegawai dan menjaga keamanan di gudang Alagaan mo na logistik. mabuti si Meryl, ha? Huwag mong sisindakin. Lalu, Estelle membawa Mary untuk berkeliling dan Security memperkenalkan ke para Ikaw lang pegawai naman pangit gudang. dito. Psst. Hoy, ano ginagawa nyo? Estelle juga bertemu dengan Big Boss yang bernama Junjun. Seketika juga Estelle memperkenalkan Mary pada Junjun. Jun meminta pada Estelle untuk selalu mengawasi para pegawai karena Jun melihat kalau kemasan paket ada yang terbuka dan Jun tidak ingin pembeli dan penjual komplain pada perusahaan logistik. Hindi na. Estelle menemui Janus dan ia mengatakan kalau Mary terlalu polos dan ia ragu akan Yung kinerja totoo, Mary. Janus. Anong ginagawa niyan dito? Janus meminta agar Estelle selalu mengawasi Mary dan Janus tidak ingin rahasia logistik ini terbongkar. Estelle meminta jatah pada Janus dan mereka melanjutkan ke permainan ke episode berikutnya. Selain itu, Estelle menerima jatah uang dari Janus. Kulang to. Malam harinya, Mary memutuskan akan pulang. Tetapi ia melihat ada 2 orang asing yang masuk ke dalam gudang logistik. Tentunya, Mary bertanya, siapa mereka sebenarnya? Ternyata, Janus dan Estelle menyulap tempat logistik sebagai arena perjudian di malam harinya. Janus dan Estelle selalu mendapatkan upeti dari para pemain dan bandar. Janus selalu meminta dan menyuruh Estelle menyimpan bagian ke sebuah berangkas yang sudah ia persiapkan. Selain para penjudi, ternyata di sana ada wanita yang bernama Cindy. Cindy ini siap melayani hasrat siapapun. Yang penting ia dibayar. Bakit? Sino bang gusto mo? Malam itu juga, Cindy mendapatkan pelanggan. Tiba-tiba Mary masuk ke dalam gudang dan membuat kaget orang yang sedang bermain. Kemudian, Janus menegur Estelle atas kecerobohan Mary yang bisa masuk ke dalam gudang. Namun Estelle mengatakan agar Janus tetap tenang karena dirinya bisa menyetir Maniwala ka, Mary kontrolado ko to. dan Estelle bertanggung jawab. Alam mo, Estelle bisa membuat Mary takluk pada dirinya. Bahkan, Estelle meminta Mary untuk bermain bertiga bersama Janus. Mary hanya bisa terdiam dan menuruti perintah Estelle. Alhasil, Estelle pun membongkar semua pekerjaannya di gudang logistik dan kegiatan berjudi rutin diadakan di gudang ini pada malam hari.
di sa atin. Oh, ano pang initay nyo? Magsita na. Estelle juga memperkenalkan Mary pada Mario dan Cindy. Kedua orang itu yang dilihat Mary di hari yang lalu. Estelle menjelaskan cara kerja di malam hari. Di gudang tidak ada CCTV dan mereka aman. Mary bisa menyimpan uang hasil upeti ke sebuah berangkas dan Janus Kada ko yang natin akan dito menghitungnya. ilalagay. Para mabilang ni Janus. Keesokan harinya, ada seorang pembeli yang komplain pada pengiriman paket yang ia terima. Orang itu meminta ganti rugi karena barang yang ia beli tidak ada. Hanya ada beberapa kertas di dalamnya. Ng mga parcel namin. Pak Jun juga berjanji akan mengganti barang orang itu karena paket itu tanggung jawab logistiknya. Mendengar ucapan Pak Jun, orang itu memutuskan untuk pergi. Pasensya na po. Malam harinya, Janus mendapatkan banyak upeti dan ia meminta Cindy dan Mary untuk bekerja lembur bersamanya. Tiba-tiba ada sidak dari bos Junjun dan dengan sigapnya Mary memberi kode kepada orang-orang yang ada di dalam gudang. Wala namang paggagamitan nun. Malam itu mereka semua aman dan bos Junjun tidak mengetahui kegiatan mereka. Gabing-gabi na eh. Madami nang talagang workload ngayong araw. Lalu, Janus mengantarkan bos Junjun untuk kembali meninggalkan gudang. Lalu mereka pun melanjutkan ke kegiatannya. Namun ada insiden di antara mereka dan Mario terluka akibat tusukan. Tak disangka, Mary dan seorang pegawai yang terlibat insiden dengan Mario melaporkan kepada bos Junjun. Akhirnya, bos Junjun memanggil mereka semua dan ingin mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Umamin ka. Estelle mengatakan hal yang sejujurnya. Kalau dari kegiatan berjudi itu, ia selalu mendapatkan upeti. Begitu juga Janus selalu mendapatkan jatah. Dan Estelle selalu menyimpan jatah Janus di sebuah berangkas. Bakit natin bubuksan yung vault? Namun Janus membantah perkataan Estelle. Dan ia berani membuktikan kalau Estelle telah berbohong dan menuduhnya. Dan saat dilakukan pemeriksaan atas berangkas itu, mereka semua melihat kalau di berangkas tidak terdapat uang. Wala. Meryl, tulungan mo naman ako dito. Ate! Bos Junjun yang melihat fakta di lapangan meminta Estelle untuk pergi dari gudang ini. Dan Estelle dipecat dari pekerjaannya. Ternyata ini semua rencana dari Janus dan Mary At kapag hindi siya untuk sumunod, menjatuhkan mawawala Estelle. siya ng trabaho. Nagmukha siyang sinungaling. Karena tak terima atas perlakuan Mary, Estelle melabraknya dan terjadi keributan di antara mereka. Anong akala mo? Ikaw lang marunong gulang, ha? Lalu Estelle berkata kalau ia akan balas dendam atas apa yang telah Mary lakukan pada dirinya. Pada suatu malam, saat Mary tengah asik bermain futsal dengan Cindy, diam-diam Mario merekam kegiatan judi yang sedang ia mainkan di dalam gudang itu. Keesokan harinya, ada seseorang yang mengirim paket pada bos Junjun. Karena penasaran, ia pun membuka paket itu. Ternyata bos Junjun mendapatkan rekaman perjudian yang dilakukan di gudang miliknya. Lalu malam harinya bos Junjun beserta kepolisian Manila menggerebek tempat itu. Ternyata di balik penangkapan itu ada Mario dan Estelle yang membongkar semuanya. Dan film pun berakhir, bye-bye.